Nah, kuliah di sana itu masuknya jam 7 pagi. Oke, Dan oke. itu biasa kan kok di sini jam 5 itu masih gelap ya. Tapi kok di sana itu udah terang Udah terang banget. banget. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Mandela ya di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi bersama dengan mahasiswa PM4, yaitu Kak Leni. Kak Leni adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti dan lulusan program PM4 di tahun 2024 ini. Mungkin Sobat Mutiara yang sedang menonton dan mungkin agak bingung siapa sih Kak Leni ini dan dari prodi mana dan kemarin ikut PM4 itu di mana gitu. Mungkin Kak kenalkan diri. Hai, perkenalkan saya Leni Arianti dari S1 Kebidanan. Kebetulan saya mengikuti PMM di Universitas Alma-Ata di Yogyakarta. Oke, berarti kemarin ikut PM4 di Universitas Alma-Ata gitu. Iya. Oke, kali ini di sini kita akan mulai asik nih bersama kakak. Bagaimana sih seputar kegiatan kakak, pengalaman kakak pada saat mengikuti serangkaian kegiatan pertukaran mahasiswa mereka di Universitas Alma-Ata. Boleh nggak sih kakak ceritakan gimana sih kemarin pada saat mungkin dapat info PM4 di mana dan kemarin pada saat pendaftaran itu gimana sih? Kalau info PMM 4 tuh dari IG, terus juga dari teman-teman yang PMM dulu kan. Terus direkomendasikan juga dari Kaprodi. Kalau mengurus-ngurus PMM itu kami satu kelas, hampir satu kelas mengikuti mendaftar PMM itu. Nah, kebetulan gampang sih, lumayan karena dibantu juga sama teman-teman lainnya. Oke, berarti pas pendaftaran itu sama-sama teman sekelas gitu Iya. kan untuk mendaftar. Ada nggak sih kesusahan pada saat pengurusan berkas? Alhamdulillahnya gampang mengurus berkas karena sangat didukung sama Kaprodi juga, sama dosen-dosen lain juga. Oke, oke. Kali ini kan kalau dibilang mendaftar kampus Merdeka. Mendaftar PM4 itu pasti milih kampus doang. Itu kemarin milih kampusnya di mana aja dan kenapa memilih Universitas Alma? Kemarin tuh daftar di 2 kampus. Oh, cuma 2? Iya, Oke, cuma oke. 2. Di Alma-Ata sama di Bali. Nah, kenapa milih di Alma-Ata? Yang pertama itu karena tempatnya strategis ya di Yogyakarta. Terus tuh juga apalagi di Jogja itu kan dikenal sebagai kota pendidikan. Nah, apalagi wisata alamnya juga bagus-bagus banget. Kayaknya milih di Alma-Ata. Dan kenapa milih Bali juga di apa di urutan kedua? Karena memang tujuannya itu pengennya ke Jogja. Oh, oke, Karena oke. memang kota impian sih Jogja itu. Oke, oke. Berarti kemarin pada saat kami itu cuma ngisi 2 gitu kan, Iya. nggak ngisi 7. Oke. Kemarin ngikut program ini ada nggak sih kayak ngomong dulu ke orang tua? Pas mengikuti, pas daftar tuh belum ada ngomong, Oh, oke. belum izin dulu. Berarti kau bilang daftar dulu baru ngomong, pas lulus baru ngomong gitu Iya, kan? pas udah lulus baru ngomong ke orang tua. Oke. Gimana sih perasaannya pas lulus? Itu kan kebanyakan yang saya wawancara ini, kebanyakan ada yang katanya ada yang milih 7 kampus cuma tidak lewat gitu kawan-kawan. Tapi ini sangat berbeda sekali. Walaupun cuma milih 2 tapi lulus gitu diapakan di program PM4. Gimana sih rasanya pas? Perasaannya tuh seneng banget ya karena lulus di kampus impian. Terus tuh juga excited juga karena pengen tahu kayak gimana sih tinggal di Jogja itu. Terus pengen tahu juga makanan di sana gimana. Udah cari tahu juga kan gimana cara komunikasi orang Jogja itu kan kayak lembut-lembut banget tuh kan. Kita kan kalau orang Medan tuh ngomongnya agak keras gitu. Oke. Terus, Ada nggak sih kakak schedule kan misalnya kan kakak ngelis nih nanti di Jogja aku pergi ke sini terus ke Jogja mau menikmati kuliner ini, ada nggak sih kakak schedule kan? ada kalau kayak tempat tuh kayak pengen ke Dieng, terus tuh juga pengen muncak juga di sana. Oh iya. Terus juga pengen lihat wisata alamnya kayak pantai. Kan sana itu pantainya bagus-bagus Oke. banget.
Terus kalau kuliner tuh pengen nyobain Jogja. Pengen nyobain gudeg. Kan tuh khas banget tuh. Berarti kalau bilang pergi Pemsan ya tujuannya karena mau jalan-jalan gitu kan, sama ya terutama ya berkuliah juga di sana gitu kan. Oke. Jadi kan kalau dibilang Kak Lini kakak sudah dinyatakan lulus, dan gimana sih kemarin bilangnya kurang tua pas lulus gitu? Kebetulan tuh saya lagi di rumah kan. Berarti lagi libur nih? Iya lagi libur kemarin okay. tuh. Terus saya bilang, Bun, saya lulus nih di Jogja. Lah, apa daftarnya? Iya itu. Terus saya kasih tahu kan, iya kemarin tuh daftar PMM, pertukaran mahasiswa. Saya jelaskan juga gimana pertukaran mahasiswa itu. Terus orang tua juga mendukung. Tapi ya itu beratnya karena kan bertepatan sama Hari Idul Fitri, Idul Adha juga. Jadi itu agak berat sih orang tua melepasnya. Tapi ngizinnya tapi dikasih izin. Tetap gitu? Dikasih izin. Oke. Berarti kalau dibilang ya walaupun jauh tapi tetap dikasih izin sama orang tua gitu. Oke. Kak, kalian ini kan kalau dibilang sudah dapat izin dari itu bilang dari prodi itu kan, dari prodi, dan ngomongnya baru pas lulus nih ke orang tua. Oke. Kemarin kan kalau dibilang sudah dapat tiket keberangkatan, dan kemarin kan kapan sih, bulan berapa sih kemarin? Bulan 3. Bulan 3 ya. Dan untuk pelepasannya di USM Indonesia itu gimana sih kemarin pelepasannya? Bahwa kayak aku akan meninggalkan USM selama 4 bulan gitu kan, gimana sih rasanya? Sedih sih karena kan takut di sana nggak ada teman karena sendirian. Oh sendirian, oke. Iya sendirian, jadi takut nggak ada teman. Ada sih teman dari USM juga tapi dari prodi lain. Jadi kayak ada nggak ya temen nanti di sana gitu. Itu sih sedih banget. Berarti takutnya karena nggak ada teman di sana. Terus juga kayak pembelajarannya takut nggak bisa juga kan. Oke. Berarti kalau bilang yang ditakutkan situ karena nggak ada teman, dan takutnya ini kan dari teman-teman dari seluruh Indonesia nih ke Alma Ata untuk mengikuti program PM4. Oke. Kali ini gimana sih rasanya? Ya kalau bilang first time merantau jauh lah ke orang tua, ya kan, ke Jogja. Dan gimana sih first impressionnya pas nyampe nih ke Jogja gitu, sama teman-teman saya? Pas sampai itu excited ya. Ternyata ini sebelumnya kan cuman chattingan doang awal-awalnya. Terus ini yang namanya ini ya gitu. Udah. Terus itu juga kan pas nyampe di bandara dijemput, diantar ke kampus dulu, cerita-cerita, ngobrol, terus tukar bahasa juga pas di kampus itu. Terus dipulangkan lagi di penginapan masing-masing, ya karena udah disediakan dari kampus. Berarti nggak ada asrama gitu? Nggak ada, ngekos ya, oke. Itu kan nyampe ini, dan kemarin sharing juga nih sebelum diantar ke penginapan, dan gimana sih rasanya bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia pertama kali di situ, dan gimana sih cara kakak supaya bisa lebih dekat ke mereka, komunikasinya itu lebih lancar gitu? Ini ya kayak ya udah saling komunikasi aja, saling tegur sapa, lama-lama juga makin deket gitu kan. Terus tuh juga teman-temannya juga kayak saling ngedukung gitu loh. Lama-lama juga kayak makin jadi teman deket. Tapi ya itu sedih juga kan karena nggak bisa ketemu lagi, nggak tahu kapan ketemunya juga. Terus sih. Berarti kemarin kawan satu kamar itu kalian berapa orang sih di satu kosan tuh kami ada 8 orang. 8 orang. Gimana menyatukan 8 orang itu di satu? Iya, agak susah sih. Tapi kami tuh kayak punya prinsip kalau misalnya ada nggak enak hati atau apa diomongin langsung di bilang situ. aja. Iya, langsung gitu. bilang aja. Jadi kayak ya udah ngobrol aja. Jadi enak sih, nyaman juga di sana. Ada nggak sih kayak kesusahan nyari makanan situ pas? Ini kan baru pertama kali. Nanti kita nyari makan di mana sih? Gitu iya. Kan? Ada nggak sih? Bingungnya di situ juga nyari makannya di mana, terus tuh cocokin lidahnya tuh gimana. Iya, betul kan. Manis banget makanan di sana kan. Jadi kayak agak susah juga kan nyari makanan gitu. Dan gimana sih kultur soalnya melihat budaya di sana? Yang dimana kan kita lihat, kalian kita bilang tadi bahwa di Jogja kan orangnya sopan-sopan, kalau ngomong kan pelan-pelan banget gitu kan. Pas di Medan tuh kakak ngelihat orang Medan sangat kayak apa sih gitu kan. Ini
ada cerita kayak kami itu kan di kosan tuh orang Sumatera semua kebetulan. Nah, suara kami kan kuat-kuat tuh. Sampai tetangga itu terganggu gitu. Kami sampai didatengin Pak RT. Iya, sampai didatengin Pak RT. Kayak Mbak nanti kalau ngomongnya pelan-pelan ya Mbak, soalnya tetangga terganggu gitu. Terus respon kalian ke Pak RT gimana? Ya, oh iya Pak, maaf ya Pak, kami cuma bisa bilang gitu aja sih. Oke, berarti itu menjadi kayak pengalaman pertama ya, yang memang wah ditegurin sama Pak RT gitu kan. Makanya mulai dari situ ya udah kalau misalnya mau ngomong kayak bisik-bisik aja, pelan-pelan aja gitu. Sehari 2 hari ya pelan-pelan aja, okay. Selanjutnya kuat lagi. Oh oke. Ditegur lagi nggak sama Pak RT-nya? Enggak sih, cuman kayak mungkin di sini-sini aja sama tetangga. Oh iya. Tapi kan itu kan masih pengalaman pertama yang berharga sih itu kan, dan udah bilang ya mungkin kebiasaan yang memang kita bawa dari Medan tuh kita bawa ke sana gitu. Tapi kan kita mulai belajar nih bagaimana sih kultur sok di sana, budaya-budaya sana, dan kita bisa menyesuaikan gitu kan. Oke. Kak Leni, gimana sih ini kan kalau bilang kakak sudah di penginapan dan sudah dapat ya tempat lah di sana, dan gimana sih kemarin pada saat opening ceremony di sana? Itu kayak ya kemarin penyambutan di sana. Penyambutan di sana itu agak lumayan sederhana ya. Jadi kayak yaudah disuguhin tari-tarian dari Jogja, silat gitu-gitu. Juga didatengin kayak rektor, wakil rektor gitu aja sih, penyambutan gitu aja. Oke, berarti cuma kayak sambut sama rektornya gitu kan, terus sama lain gitu kan. Oke. Selain setelah opening ceremony kakak apakah langsung mungkin selesai kan? Apakah langsung berkuliah? Apakah langsung modul Nusantara atau gimana? Enggak, kami itu ada libur 4 hari, istirahat 4 hari di kosan. Ada selama 4 hari itu kami mengelilingi Jogja, indahnya malamnya Jogja itu. Menghabiskan duit gitu kan? Iya, lumayan sih. Yang dimana tadi yang kakak ngelis itu kan, ngelis itu mau kesana gitu kan? Oke, berarti selama 4 hari orang kakak dulu jalan-jalan gitu kan, mengelilingi Jogja. Oke. Dan setelah 4 hari itu orang kakak ngapain sih? Kuliah? Iya, kuliah, langsung masuk kuliah. Gimana sih perkuliahan di sana? Nah, kuliah di sana itu masuknya jam 7 pagi. Oke. Itu biasa kan kok di sini jam 5 itu masih gelap ya. Tapi kok di sana itu udah terang banget. Jadi agak kaget di situ. Udah terang ya, kirain terlambat. Ternyata enggak. Itu deh kayak di situ masuk jam 7 pagi, kan di sini jam 8 pagi. Terus juga kayak praktikumnya juga berbeda. Di sana ada jadwalnya sendiri gitu. Dan perkuliahan nggak sih kayak misalnya perbedaan, dan mungkin apakah di sana lebih susah, apakah di USM tuh lebih susah juga nih? Kira-kira menurut kakak gimana sih? Sebenarnya sama aja ya. Cuman karena di sana juga ada kami yang PMM kebidanan tuh ada 5 orang. Jadi kayak saling merangkul juga, teman-teman yang di Almata juga merangkul juga kayak ayo ini kita ngerjain tugas ini ya gitu. Ada nggak sih kayak orang itu orang anak PMM nggak usah dikawani, orang nggak sih nggak ada? Awalnya tuh saya mikirnya kayak gitu karena kayak orang tuh diam-diam aja, ternyata mereka tuh malu untuk ngajak ngobrol duluan gitu sih. Oke. Berarti kalau dibilang datang ke sana karena memang takut ya, mungkin takut bersosialisasi karena malu gitu kan. Dan gimana sih, ada nggak sih dikasih tugas banyak di sana? Ya ada kayak ada praktikum nanti kan, tiba-tiba ada tugas lagi karena saya ngambil di semester 6 juga, semester 4 dan semester 6. Nah di situ kayak sering bentrok juga, jadi tugasnya itu banyak banget. Pernah nggak sih kayak ngerasa udahlah aku nyerah, itu ada nggak sih? Nggak ada sih, karena juga disemangati teman-teman juga kan yang dari satu Sumatera itu kan, kami satu kos, jadi kayak ayo udah lo kerjain aja tugasmu gitu, kayak didukung gitu sama mereka, jadi nggak terlalu berat sih. Oke. Dan itu kan kalau bilang perkuliahan mungkin agak asik karena kan perkuliahannya sangat lancar gitu kan, dan ya mana ada masuk nggak dikasih tugas gitu, pasti dikasih tugas, kalau nggak itu ya praktikum gitu kan. Dan Kak Leni, selain mengikuti perkuliahan di sana, ada nggak sih ngikutin kayak misalnya kegiatannya non akademik, misalnya ngikutin kegiatan olahraga ini, ngikutin kegiatan misalnya ya mungkin UKM misalnya, ikut nggak sih? Kebetulan tidak sih, soalnya juga kayak
nggak ada yang ngikutin apa PMM semua di sana, juga nggak ada olahraga, paling olahraga sendiri kayak ngajak teman-teman, ayo ini kita main bulu tangkis bareng sore-sore gitu. Sorry itu berarti mengisi waktu luang lah ya Iya. kalau dibilang. Oke. Dan ini kan kayak kali ini bahwa anak PMM itu pasti tujuannya karena mau Nusantara dan jalan sambil mengekspor budaya-budaya yang ada di Yogyakarta. Dan boleh nggak sih kakak ceritakan ke Sobat Mutiara kemarin pas mau di Nusantara itu ngapain aja dan tempat yang dikunjungi itu apa aja gitu? Kemarin tuh pas pertama kali tuh di mana ya, di Keraton, terus tuh juga ada di Taman Sari. Nah di Keraton tuh kayak kita cerita sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu yang ada di Jogja kan. Terus tuh juga ada ke ini Candi Borobudur juga. Nah di situ tuh kayak ternyata sejauh itu loh Candi Borobudur. Kita jalan dari bawah sampai ke atas tuh jauh banget. Terus juga apa ya, kemana lagi ya? Itu sih kebanyakan di ini di kampus juga refleksi. Terus ada juga kami kontribusi sosial di panti asuhan. Terus tuh juga ada bagi-bagi takjil pas bulan puasa kemarin tuh. Oke. Berarti kalau dibilang banyak memang tempat wisata yang orang kakak kunjungi, tapi itu sangat-sangat berharga ke kalian karena kan di mana ada tempat seperti ada pengalaman dan pembelajaran yang bisa kalian dapat gitu. Dan apa sih kak tempat wisata yang memang bikin kakak wah ini tempatnya sangat bagus dan kalau dibilang MN paling berharga lah menurut kakak? Tapi ini di luar modul Nusantara ya. Saya pergi sendiri ya, nggak sendiri sih, ada teman juga. Itu di Dieng sih. Ternyata di Dieng itu sangat bagus banget pemandangannya. Baru kali itu kayak, wah ternyata kayak gini ya Dieng. Biasanya cuma bisa lihat di TikTok atau di mana juga. Ternyata Dieng itu bagus banget. Pengen banget ke sana lagi. Terus juga di mana ya? Di pantai Gunung Kidul tuh bagus-bagus banget pantainya. Itu sih. Berarti kalau dibilang supaya lebih banyak dapat wisata yang bagus harus pergi sendiri gitu kan. Dan untuk MN-nya sendiri ada nggak sih kemarin tempat yang berharga menurut orang kakak gitu? Di Candi Borobudur sih. Candi Borobudur gitu. Karena kan itu ngomongin gimana ya? Itu wisata yang sangat berharga sekali gitu. Bisa ke situ karena nggak pernah mimpi bisa datang ke situ. Oke. Memang kalau memang Candi Borobudur itu memang ikoniknya Yogyakarta gitu. Oke. Kalau ini mungkin itu kan kalau bilang mengunjungi wisata-wisata dan dapat pengambil. Dan untuk kelas inspirasi dan kontribusi sosial sendiri itu orang kakak ngapain sih? Nah kontribusi sosial itu kayak kami ini sih yang tadi saya bilang ke panti asuhan sama ada ke ini kayak kami bagi-bagi takjil pas bulan puasa itu aja sih. Terus inspirasinya tuh kami kebanyakan di kampus gitu, kayak didatangkan toko-toko inspirasi itu sih. Berarti kalau dibilang ya mengasih kontribusi sosial apa yang kalian dapatkan kalian kasih ke masyarakat gitu kan. Dan kali ini kan kalau bilang ya modul Nusantara sudah orang kakak lalu ada nggak sih suka duka ngikut modul Nusantara? Mungkin atau tidak ada kecocokan atau gimana? Suka dukanya itu ya sukanya ya karena asik ya. Terus kalau dukanya gimana ya, sering berdebat juga pas awal-awal tuh karena nanti ada yang terlambat. Apalagi kalau modul Nusantara kan perempuan-perempuan nih make up dulu. Nah di situ sih kayak sering kayak berantem gitu. Nggak berantem sih kayak apa ya? Kayak cekcok aja lah gitu. Oke, berarti karena kalau dibilang ya karena waktu aja sih. Iya. Gitu. Oke. Kali ini kan kalau dibilang ya semua yang dimana tadi kakak berkuliah di sana dan bertemu dengan teman-teman yang di Alma Ata nih kan dan ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ngikut MN bareng, kontribusi sosial bareng, inspirasi bareng. Dan gimana sih? Ini kan sudah mau selesai dan kemarin 4 bulan kan. Gimana sih rasanya pisah dengan teman-teman seluruh Indonesia dan contohnya di Universitas Alma Ata gitu? Ya sedih sih, apalagi kami 5 bulan di sana. Iya. Jadi kayak lebih banyak waktu bareng teman-teman juga. Sedih karena kita tahu kan kayak kapan lagi kita bisa kumpul selengkap ini. Jadi
kayak ya udahlah, sedih banget apalagi pas pulang kemarin juga kami itu pulangnya pakai kloter gitu Bang. Jadi ada yang pergi jam 3 pagi, terus kami kalau saya itu pergi dari jam 7. Oke. Jadi nggak ketemu sama kloter 3 ini, jadi sedih banget. Pas perpisahan terakhir malah nggak ketemu. Oke. Tapi untuk mungkin sebelum keberangkatan ada yang sih kayak misalnya buat acara atau closing, entah itu prom night atau misalnya ngumpul-ngumpul bareng itu ada nggak sih? Ada sih, kayak kami buat juga tari-tarian juga kan. Nah itu sangat seru sih, apalagi mepet ya waktunya dari closingan itu sama pas jadwal pulang. Jaraknya itu cuma 2 hari doang, jadi kayak jarang ada waktu bersama karena sibuk, yang satu sibuk beli oleh-oleh, yang satu sibuk packing sendiri, kayak gitu sih. Jadi sedih banget. Tapi ini kan kalau dibilang ini kan mau berangkat lagi, tapi pas pertama kali datang ke Jogja barangnya kan nggak banyak nih. Ya. Tapi itu kan di Bali pasti barangnya banyak dong, pasti banyak mau dibeli. Gimana sih susahnya packing barang yang sangat-sangat banyak sekali? Ya susah banget ya, karena juga kan banyak banget tuh di sana beli baju juga, beli oleh-oleh. Jadi sebagian bajunya itu kami kargokan, Oke. kami paketkan ke Medan kayak gitu. Dan nyampe ini tuh berapa hari sih kira-kira? Semingguan sih. Seminggu ya? Lumayan lama ya? Iya, jadi di koper tuh isinya cuma oleh-oleh aja. Oh, oke. Berarti kargokannya itu sebelum hari hanya keberangkatan gitu kan? Oke. Kali ini kalau bilang sudah melalui yang namanya PM4 di Universitas Almata. Mungkin kesan-pesannya ke teman-teman yang saya menonton, terusnya yang mahasiswa yang ikut PM4 nih di Universitas Almata di seluruh Indonesia yang kemarin ikut program itu, apa sih kesan-pesannya mungkin disampaikan ke mereka, dan mungkin juga terusnya ke dosen modul Nusantara nih sama LO sama Badi di sana. Untuk dosen modul Nusantara saya, Bu Eliza dan Bapak Najib ya, terima kasih udah ngebimbing kami, udah mengayomi kami, nemeni kami juga selama modul Nusantara, dan kakak-kakak LO juga terima kasih. Kalau untuk teman-teman, semoga sehat selalu ya, biar kita bisa ketemu kembali. Terus jangan lupain aku ya. Itu sih. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, mungkin satu kata nih untuk PM4 di Universitas Almata. Keren sih. Keren ya. Oke. Kak Leni, terima kasih atas waktunya telah sharing ke kita, sharing juga ke teman-teman yang sedang menonton bagaimana perjalanan Kakak pada saat awal mendaftar, lulus, dan gimana tadi Kakak baru infokan kurang tuh pada saat lulus yang dimana awalnya cuma mendaftar sendiri gitu kan. Dan mungkin banyak suka duka juga di sana, dan sudah Kakak lalui di mana tadi Kakak berkuliah, di mana perkuliahan di sana tugasnya sangat banyak sekali, di mana tadi Kakak ngambil juga di semester 4, ngambil juga di semester 6 gitu kan, dan ngikut kegiatan modul Nusantara yang memang mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di Yogyakarta gitu. Dan mungkin juga teman-teman yang ikut kemarin PM4 di Universitas Almata, semoga kedepannya bisa ketemu dengan Kak Leni dan Bapak Ibu dosen juga yang menjadi dosen modul Nusantara nih kalian, supaya bisa nanti ketemu kedepannya. Dan sampai sini aja podcast kita kali ini. Saya Eksmen Jale pamit, sampai jumpa di podcast Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.